Bismillahirrahmanirrahim. Kula terangaken mulai dugi niku 21 tengah-tengah iku amin sifati hadzal alimi al aqili idza aradahu. Wa min sifati hadzal alimi al aqili, termasuk sifat atau termasuk karakter dari orang alim yang berakal. Idza aradahu fi majlisil ilmi, ketika ada yang menentangnya di dalam majelis ilmu atau di dalam majelis munazarah, ba'duman sebagian orang ya'lamu, yang orang alim tadi mengerti, annahu sesungguhnya ia yang menantang tadi, yuridu munazaratahu, menginginkan untuk berdiskusi atau berdiskusi dengan orang alim tersebut, tujuannya lil jadali, hanya untuk berdebat, wal mirai wal mughalabati, dan hanya untuk mencari kemenangan, atau tujuannya hanya untuk mughalabah. Jadi kalau di kemudian seseorang yang alim itu di dalam majelis, entah itu majelisnya sendiri atau di dalam majelis-majelis yang lain atau di tempat-tempat diskusi, kemudian ada seseorang yang mengajukan munazarah, mengajukan diskusi kepada dia, sedangkan dia tahu, orang alim tadi dia tahu bahwa orang ini tujuannya hanya untuk jadal, tujuannya hanya untuk berdebat, dan mughalabah, hanya untuk mencari kemenangan. Maka kalau demikian lam yus'ihi munazaratahu, maka jangan sampai orang yang semacam itu terus kemudian diberi kesempatan untuk munazarah. Itu apa? Enggak usah ditanggapi lah. Kalau tujuannya hanya untuk napa? Jadal. Kalau tujuannya hanya untuk perdebatan dan mughalabah, hanya untuk saling mengalahkan, hanya untuk saling menjatuhkan. Karena jelas yang semacam itu tidak ada faedahnya sama sekali. Lianahu qad alima annahu innama yuridu ayat fa'an qawlahu, karena orang yang semacam itu hanya akan menolak apa yang ia sampaikan. Apapun, sebagus apapun pendapat kalian, tidak akan diterima, karena memang tujuannya itu adalah untuk menolak pendapat kita. Kalau bisa memalukan kita, kalau bisa untuk menjatuhkan kita, atau bisa jadi kita sendiri untuk menjatuhkan lawan debat kita, lawan diskusi kita, atau untuk mengalahkan lawan diskusi kita. Yang suruh mazhabahu, dan tujuannya hanya untuk menyokong, untuk mendukung mazhabnya sendiri. Walau atahu bikulli hujjatin mislaha yajibu ayyakbalaha lam yakbal dzalika. Andai kata orang alim itu memberikan semua hujjah yang semestinya hujjah semacam itu harus diterima, karena begitu jelasnya hujjah yang disampaikan, mestinya harus diterima. Tapi karena tujuan awal itu memang untuk mughalabah, tujuan awal itu untuk mengalahkan, untuk menjatuhkan, maka seterang benderang apapun hujjahnya lawan itu tidak akan diterima. Jadi kalau orang yang semacam itu, tahu sampean orang yang semacam itu, ya tidak usah dilayani, percuma, buak-buak umur. Nah, yang semacam itu sing ngerusuh-ngerusuhi hati ya, sing koyok ngono iku. Jadi sampean layani tidak ada gunanya, karena dia sudah tertutup, tidak akan menerima kebenaran yang sampean sampaikan. Nah, itu bisa dilihat dari gelagatnya orang yang ingin berdebat itu semacam itu. Kalau kemarin kan disampaikan. Kalau kemudian ada, ya kembali sing kemarin, flashback mana yang kemarin itu. Kalau kita punya kemuskilan yang ini harus kita selesaikan, kita butuh jawabannya yang syafian, kita butuh jawaban yang bisa melegakan hati kita terhadap masalah yang sedang kita pelajari. Ini bagaimana? Ya datang saja kepada orang yang alim, sing wara, yang kita tahu bahwa dia menginginkan Allah dengan ilmunya, yang kita tahu bahwa dia sangat berhati-hati di dalam memberikan statement,
berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Nah, orang yang semacam ini disowani, dijak, ditanya, saya punya kemuskilan begini, kayak ini bagaimana? Mana? Dan itu dalam koridor, dalam dalam tataran dia memang mencari, sedang mencari kebenaran. Sehingga kalau dari lawan diskusinya itu tampak ada kebenaran, dia senang. Karena memang yang diharapkan lawan diskusinya itu bisa memperlihatkan kebenaran. Juga diharapkan lawan diskusinya itu bisa menampakkan kesalahan kita kalau memang kita punya salah. Sehingga kalau ada kebenaran dari pihak orang lain, itu tambah senang. Karena kita tahu mana yang benar. Jangan malah sebaliknya. Kalau tampak kesalahan dari diri kita dan tampak kebenaran dari orang lain, terus bareng awake tambah sumpek, tambah susah, gak seneng sing koyo ngono iku. Kalah berarti awake. Iku berarti tujuannya bukan munasahah, tapi tujuannya adalah mughalabah. Jadi kalau ada orang yang semacam itu tujuannya hanya untuk jadal, tujuannya untuk mirok atau mughalabah, saling mengalahkan, maka jangan diberi kesempatan. Wa man kana hadza muradahu lam tu'man fitnatuhu. Barang siapa yang tujuannya semacam itu, maka fitnahnya itu tidak bisa dihindari. Mesti ndadekno fitnah. Kalau saja, karena ini memang asali menang-menangan. Kalau saja sampean yang menang, toh mereka tidak akan mengikuti pendapat sampean. Itu percuma dah. Debat karo wong, sampean menang mari bahasane. Nah, yang kalah pun juga tidak akan kemudian ikut pendapat sampean. Ya. Dan sampean juga mungkin begitu lah. Yang semacam inilah perdebatan yang semacam ini yang tidak ada gunanya. Wa yuqalu liman muradu fil munadharati wal mughalabati wal jadali. Nah, ini satu percontohan, satu tamsil ini. Nah, kalau ada orang yang tujuan munadharahnya, tujuan diskusinya itu hanya untuk saling mengalahkan, saling menjatuhkan, maka katakan perumpamaan semacam ini. Andai kata sampean itu orang Hijaz dan saya orang Irak, ngono ya. Sampean orang Hijaz niku wilayah Makkah dan sekitarnya, termasuk Madinah. Pokoknya wilayah Arab Saudi itu Hijaz. Kalau Irak itu biasanya disebut Kufah. Nah, itu sudah dari dulu ada persaingan ilmiah di antara dua daerah niki. Satu misalnya Jabung karo Tumpang, ini ya. Wiroto karo Glagadowo. Itu selalu ada persaingan antara Hijaz dengan Kufah. Makanya kalau sama baca nahwu indal Kufah, indal Hijazin, ada lagi kalau dalam nahwu indal Basriyin. Itu semacam ada persaingan. Sehingga ini kadangkala terbawa kepada para cendekiawan yang ada di masing-masing daerah. Kalau satu ulama asalnya dari Hijaz punya pendapat demikian. Kalau asalnya dari Irak atau dari Basrah itu punya pendapat demikian. Yang antara Hijaz dengan Irak atau dengan Basrah itu tidak sama. Nah, itu andai kata. Kalau sampean misalkan dari Hijaz dengan saya dari Irak. Kemudian ada perbedaan yang sudah lama di antara kita. Maksudnya di antara Hijaz dengan Irak. Kemudian saya mengatakan halal, sampean mengatakan haram. Kalau nanti kemudian saya sampaikan berdasarkan dengan hujah-hujah yang jelas, hujah-hujah yang terang, dan yang saya sampaikan itu nurut sampean benar, apa sampean bisa menerima? Ya, apa sampean bisa menerima? Dan sampean akan mengikuti pendapat saya. Demikian pula sebaliknya. Kalau saya salah, kemudian saya menemukan kebenaran pada diri sampean, apakah saya juga bisa menerima? Kalau kita bisa saling menerima, monggo kita diskusi. Tapi kalau tidak, itu percuma, hanya buang-buang waktu, menghabiskan umur sia-sia. Ya, jadi didelok dhisik lagi. Pada intinya apa? Orang berdebat atau orang berdiskusi itu intinya adalah munasahah, bukan mughalabah.
mughalabah. Jadi tujuan dari munadzarah itu yang baik adalah munashohah, bukan mughalabah. Munashohah itu apa? Munashohah itu saling menasehati. Nasihat itu apa? Iradatul khair, menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan untuk orang lain juga menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi yang diharamkan dari munadzarah itu adalah untuk memunculkan kebenaran. Sing kebenaran ini nanti akan diikuti oleh semuanya. Jadi si lawan yo lego, sing satunya juga legowo. Kemudian memang diikuti. Lah ini tujuannya memang begitu. Kalau sudah tampak kebenaran dari siapapun ya memang harus diikuti. Tapi kalau tujuannya hanya mughalabah, mughalabah itu hanya saling menjatuhkan, hanya menang-menangan. Saya menang, kamu kalah, kamu menang, saya kalah. Kalau saya menang, saya bangga, kamu malu. Sebaliknya, kalau kamu yang menang, saya yang malu. Nah itu jadi di sini isin-isinan. Sehingga dalam perdebatan itu seringkali tidak disampaikan hujah secara ilmiah, tapi disampaikan ujaran-ujaran yang membuat orang lain malu, yang membuat orang lain terpojok. Akhirnya ngono. Sehingga debatan itu singkeh-kehe. Berapa persen ilmiah, sisanya hanya isu omongan saling menjatuhkan itu. Kalau misalkan dibagiin di prosentase itu, yang ilmiah itu mungkin tidak ada 50%, yang lain itu debat kusir. Yang lain itu hanya tujuan apa? Mengalahkan. Akhirnya kok ya benar, kadang-kala asalnya itu apa? Ilmiah sih, tapi kemudian kamu itu salah, welek, sisa ngono barang. Lapan cok ngono barang ya. Kadang-kala membawa hal-hal yang sifatnya malah pribadi. Saya tahu kamu itu berbuat begini loh, itu kan sudah pribadi ya, semacam itu, bukan ilmiah lagi bisa. Loh, saya tahu kamu itu perbuatan kamu itu saya tahu, semuanya saya tahu, dan hal-hal yang buruk, hal-hal buruk apa yang pernah kamu lakukan itu saya tahu. Lagi kan berarti membuka urusan pribadi, membuka aib pribadi. Ini sudah bukan apa? Ilmiah kalau ya semacam itu. Atau kadang menjelekkan kelompoknya, saling menjelekkan gitu. Jadi keluar dari sifat keilmiahan ilmu itu sendiri. Padahal munadzarah ini mestinya didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah. Jadi kalau dasari opo, Qur'ane opo, hadis-hadise opo. Kalau dawe ulama, kitab sing endi lan gitu mestinya. Tapi kadang enggak. Sehingga lah wis kadung muncul hal-hal yang tidak ilmiah, yang ada, yang tersisa hanya emosi, ngamuk-ngamukan tok wis akhire. Akhirnya wis meteli-pentelian, gegem-gegem ini. Kadang orang harus sudah berdebat itu kadang nafasnya malah terengah-engah. Kalau itu nemen itu. Karena tujuannya bukan apa mangko, munashohah, saling mengharapkan kebaikan, tapi tujuannya adalah mughalabah. Bahkan terakhir ngeten. Sayyidina Imam Muhammad bin Husain mengatakan, ada yang lebih besar daripada itu. Nah, ada yang lebih besar daripada sekedar tidak menerima kebenaran. Nah, contohnya ini. Anahu rubbama ihtajja ahaduhuma bi sunnatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khusmihi. Kadangkala ketika orang berdebat ya. Kadangkala ketika orang berdebat itu salah satunya menampilkan hujjah yang berupa sunnah Rasulullah, berupa hadis. Jadi nyampe, oh ini hadisnya begini misal, gitu ya. Ini hadisnya begini. Kemudian karena dari awal sudah berbeda pendapat, disampaikan hadis, justru ditolak. Hadis niki mangko ditolak. Sehingga dimungkinkan ada orang yang menolak terhadap hadisnya Rasulullah. Atau bisa pula terbalik. Bisa terbalik ini. Ada yang menyampaikan hadis, cuman dengan cara yang salah, dengan pemahaman yang salah.
Wis senengane hadis. Nek hadise mek sitok niku. Ya, hadise mek sitok niku tapi digowo nandiri mulai dari ujung timur sampai ujung barat ya. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Hadise mek sitok. Kullu bid'atin dhalalatun. Gowo nandiri pun. Gowo nandiri. Kadang dengan pemahaman yang salah, dengan pemahaman yang serampangan. Kemudian ditanggapi oleh lawan bicaranya. Saya terima hadis itu. Cuman jangan begitu pemahamannya. Karena ada hadis lain yang patut untuk kita jadikan pembanding terhadap hadis tersebut. Sebab kalau hadis ini saja, kemudian ada hadis yang lain diperbandingkan, maka akan terjadi ta'arud. Lah ini terus jame'i ya apa? Titik temunya di mana? Lah, karena dari awal niku mangko wis gak podo. Dalam mindsetnya, dalam pikirannya itu gak podo. Pokok aku gak ngono. Lah sisi jadi yang ngono, pokok aku gak ngono. Jadi ketika menyampaikan hadis dan hadisnya ini ditolak bukan berarti menolak hadis, tapi menolak pemahaman terhadap hadis niku mangko. Maka orang yang menyampaikan hadis dengan mudahnya akan mengatakan sampean gak nerimo dawuhe Kanjeng Nabi lho, repot lek sing ngono. Ini Rasulullah yang bersabda. Wah, aman sudah tidak mengakui berarti hadisnya Rasulullah. Ingkar sunnah sampean itu. Lho ora iso ngono lho. Padahal bukan ingkar sunnahnya, tapi ingkar cara pemahamanmu terhadap sunnah iku sing anu. Lah ngono wis diarani ingkar sunnah. Ya sekarang memang banyak orang yang serampangan ya semacam itu. Ini kata Allah, oh no. Ini kata Allah, sampeyan enggak anu, ini berarti melawan Allah. Pernah terjadi satu kelompok bikin kain ditulis la ilaha illallah, ireng tulisannya la ilaha illallah putih ya. Kan la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Siapa berani menurunkan kalimat tauhid? Loh kok ngono? Yang menentang kalimat tauhid adalah orang kafir. Bener enggak omongannya? Betul, cuman yang diinginkan adalah salah, ya toh? Jadi ojo kemudian satu simbol itu terus kemudian dianggap itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Enggak, sebab satu simbol itu bisa mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Dan yang nurunkan itu, yang enggak setuju dengan adanya bendera sing ngono la ilaha illallah, itu setiap hari sing diunekno ya kalimat tauhid, sampai punya kumpulan kalimat tauhid, cuma jenenge kumpulannya bukan kumpulan tauhid tapi kumpulannya tahlil. La tahlil kan la ilaha illallah. Oh, enggak percaya sama tauhid. Kufur. Walah. Ya yang semacam ini loh, perdebatan sing gak mutu sing kaya ngene iki. Ya mestinya kalau perbedaan ini kemudian didiskusikan yang benar, itu ya dicari bagaimana hukumnya membuat satu tulisan la ilaha illallah digambar, ditulis pada sebuah kain. Apakah benar ini adalah benderanya Rasulullah? Apakah benar ini merupakan syariat yang diperintahkan oleh Rasulullah dan sebagainya dicari rujukannya, dicari hadis, dicari apa nih, terus mantin ngoten dicari kaitannya dengan hukum fikihnya bagaimana lah ngoten. Nah, kalau ada orang menaikkan bendera kemudian bendera itu diturunkan, apa ya terus mari ngono langsung kufur, apa ya terus mari ngono langsung diklaim, langsung dicap bahwa kamu adalah orang yang menentang tauhid. Niki menentang teko endine kan begitu. Iki wis gak ilmiah maneh, wis lek is kaya ngono. Apalagi wis ditarik nang macam-macam, ditarik nang urusan pilpres, ditarik nang urusan pilgub, pilkada, pil yang lain niku wis tambah ndak ilmiah maneh wis. Lah yang perdebatan semacam itu ndak ono gunane. Wis sing ape yo mbah menang. Ora usah diterusno. Karena apapun, sebaik apapun hujah yang kamu berikan, mereka pasti akan menolak. Sehingga orang-orang yang semacam ini lebih baik fal ahsan bina as-sukut.
fal ahsan bina as-sukut. Fala wajha limunadharatina fal ahsan bina as-sukut. Maka sudah tidak ada jalan lagi bagi kita untuk munadharah, tidak ada jalan lagi untuk kita berdiskusi, tidak ada ruang untuk berdiskusi, percuma. Fal ahsan bina as-sukut. Yang terbaik bagi kita adalah diam. Diam, menang. Kamu punya pemahaman semacam itu, lakukan. Saya pemahaman semacam ini, lakukan. Sama yang mengatakan tahlil itu tidak sampai, ya wis ora usah tahlilan. Tapi jangan sampai mengusik yang tahlilan. Ya gitu. Karena sebaik apapun hujah yang diberikan oleh yang tahlilan, sampean toh tetap tidak akan menerima. Jadi percuma. Sampean tetap bersikukuh bahwa yang benar tahlilan itu adalah bid'ah. Sebaik apapun yang disampaikan hujahnya oleh yang ahli tahlil gitu ya. Maka sampean juga tetap tidak akan menerima. Begitu pula sebaliknya. Sampean punya hujah yang sangat kuat biasanya, sangat kuat misalkan menurut sampean sih ya. Tapi semuanya juga menurut dewe, menurut kelompoknya masing-masing. Kamu punya hujah yang kata kamu itu kuat, yang ahli tahlilan pun juga tetap saja tidak menerima, sih tetap terus mau. Makanya nggak usah saling menjatuhkan. Ya sebenarnya tidak ada yang bukan ketersalingan, tapi salah satu yang menjatuhkan sehingga yang satunya hanya reaksi mau. Lalu bolak-balik diarani bid'ah kan sudah sih lama-lama juga akan membantah. Dan itu ternyata rono apa-apa nih. Kata. Jadi gini, sing sampeyan tahlilono, tapi sampean elmoni, gitu loh ya. Sampean elmoni betul, sing ziarah. Tapi betul-betul dia elmoni, dan sampean bertanggung jawab terhadap apa yang sampean lakukan itu. Maka nih, apapun itu ya dasarnya tetap apa? Ilmu. Ono ziarah, senang ziarah. Cuma ndak di elmoni, ya sama saja. Ya sama saja dengan yang tadi. Menghindari bid'ah, tapi ora dasar ilmu. Dua kubu ini lek podo-podo gak ono ilmu nih, ya terus ngono ae. Ya, terus ngono. Ya apa? Wis debatane ora ono ilmu nih. Tapi kalau semuanya ini ada ilmunya, maka tidak akan ada perdebatannya, malah nggak perlu. Karena apa? Karena dua-duanya bisa mengetahui sisi kebenaran dari yang lain. Makanya ya mudah untuk menuduh orang lain, karena yang sampean tuduh pun juga punya hujah, punya dalil. Jadi yang lebih bagus apa? Sukut. Nah, kalau dikatakanlah bagaimana yang semacam itu? Kok bisa? Wa kaifa dzalik? Kok bisa? Yang lebih bagus itu diam. Maka kila dikatakan li'annaka turidu an ukhti al-haq wa anta 'alal batil. Mengapa kita lebih bagus diam? Karena yang kamu inginkan saya menyampaikan yang hak itu adalah khata', yang hak itu adalah batil, dan yang batil itu adalah hak. Sedangkan kau sendiri berada di dalam kebatilan. Jadi karemu aku kan cek ngomong koyo awakmu to, ngono lah. Dan saya tahu bahwa apa yang kalian sampaikan ini tidak sesuai dengan pemahaman saya. Menurut pemahaman saya, pemahaman kamu itu salah. Dan sampai kapanpun saya katakan pemahaman salah dengan hujah apapun, tetap aja orang terima. Begitu pula sebaliknya. Awakmu ngomong nurut sampean bahwa sampean itu yang benar, kemudian saya yang salah, sebaik apapun hujah yang sampean berikan juga tidak akan diterima. Jadi ya apa? Ya wis lah dewe-dewe. Kan semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Makanya yang lebih bagus apa? Menang. Dan ini bisa kalau masing-masing di antara keduanya itu berhenti untuk saling menyalahkan. Berhenti untuk menyalahkan, berhenti untuk menyesat-nyesatkan. Nah itu baru bisa menang. Tapi lek terus ngomel, kok nyesat-sesat wae, ya ndak iso menang-menang lek ngono. Ya ndak iso sukut lek ngono ya ta. Kita sudah diam-diam, tapi didik sesat. Kebid'ahan di dalam Ramadan dihitung kabeh. Ya semuanya ono dalile.
ono dalil. Ya sekalipun tidak tidak semuanya itu terus disampaikan dalilnya. Dan tidak ada kebutuhan untuk itu. Kayak apa? Ya. Ono imsak oleh kok bid'ah. Ya imsaknya kalau bid'ah tidak pernah dicontohkan pada masa Rasulullah. Lah aku takon, ono imsak iku sing bid'ah iku apane? Sing bid'ah itu apanya? Memberi jeda antara waktunya puasa, kan waktunya puasa itu minal fajri shodiqi, mulai dari masuk waktu subuh. Kok belum waktu subuh sudah tidak boleh makan? Nah, ini salah paham. Nggak ono sing gak ngolehi mangan itu gak ono. Yang melarang makan ketika imsak itu gak ono. Iki rungokno, bro. Gak ono. Imsak itu karena kadangkala, dan bukan kadangkala, kebanyakan saya sendiri, sampean juga mungkin begitu, nggak siap ketika tiba-tiba moro azan, terus wis klukuk dulu, wis moro azan, iya lek azannya tepat, lek azannya molor, mestinya jam 4:15 ternyata sing azan sik leren repot munan jeding ngopo-opo sehingga azannya jam 4:17 kan lebih dari 2 menit sama entek sak pirang seruputan niku misalnya. Lah daripada sampai ke situ ikhtiyatan untuk berhati-hati dikasih jeda berapa? 10 menit. Enggak ono 10 menit, 5 menit atau berapa imsak. Lah ini enggak ono sing ngarani imsak itu imsak tradisi imsak itu terus marun berarti ndak boleh makan, ndak ono. Itu riko salah paham ya. Berarti kadang yang diingkari itu sesuatu yang mereka ndak paham. Iki. Dalek ngono ae ono yang semacam itu. Jadi ada dalam satu riwayat itu para sahabat berhenti untuk makan dan minum, jeda antara berhenti makan dan minum dengan sholat dengan azan subuh itu kira-kira ada yang mengatakan 30 ayat, ada yang mengatakan 50 ayat. Berarti ono jeda ngono lho. Ono jeda. Dan ini biasa. Andai kata tidak ada pun juga tidak masalah. Lah dari segi opo nih kulo beda. Heran iki ya. Baru ngono gugah-gugah. Itu tidak ada zaman Rasulullah orang gugah-gugah. Lalu terus saya tanya kalau gugah-gugah, ngerti gugah-gugah ya? Membangunkan orang untuk sahur ya penggaweanmu ngono iku ya. Ya kelawat tekan ngono iku. Itu tidak ada zaman Rasulullah. Misal kok ini bid'ah, bid'ah. Mana gugah-gugah itu lho bid'ah itu kok endi? Ya saya tanya misalkan gugah-gugah membangunkan orang untuk sahur itu kalau bid'ah itu apanya? Misalnya ya. Oh ya membangunkannya. Oh like gitu membangunkan apapun bid'ah. Ya you know? Subuh bid'ah awakmu. Ya you know? Zaman Rasulullah ndak ono rek. Misalnya lagi cuma gugah-gugah cek sahur. Mosok wong ayo bangun monggo sahur. Lah ngono aku gugah hati ki yo bid'ah. Lha ngono. Kalau yang dipermasalahkan itu adalah membangunkan. Macam-macam lah. Oh yang nggak boleh itu yang bid'ah itu adalah nuduk pentongan. Apa karena pentongannya, apa karena nuduke gitu loh. Lek karena pentongan ya memang zaman biyen ora ono pentongan. Ya, berarti ora masalah nuduke, lek ngono gak usah nuduk pentongan, nuduki jidor. Oh itu tetap nggak boleh. Lek ngono nuduki cak listrik tong. Aduh ini repot sih koyo ngene iki. Ya cuman nggak apa-apa lah kalau menurut zaman itu bid'ah ya sudah jangan dilakukan. Nah, bagi yang melakukan ya biarkan saja yang dia mengatakan itu enggak. Ya andai kata bid'ah pun juga nggak sampai bid'ah yang dolalah karena ada pemahaman di antara para ulama yang ini tidak bisa diingkari bahwa bid'ah itu ada masuk ke dalamnya 5
hukum. Karena bid'ah itu bukanlah hukum, tapi bid'ah itu sendiri adalah mahkum alaih, yang dihukumi, sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Lah itulah mahalul ijtihad, tempat untuk diijtihadi. Lah hasil dari ijtihad bisa halal, bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa macam-macam. Ya bro, ngateri bro. Ya nah, paham ya? Nanti ngono, ojo sempit lah dadi wong. Lah kita sendiri ya wadewe ku ya ojo terlalu sempit, ya ojo mokongan. Mokongan gak duwe ilmu ya repot. Sembarang wae dibono hawas oleh hai. Oh isi keluar dari munadzarah yang semestinya. Jadi kalau ya semestinya dasarnya adalah munasohah, bukan mughalabah, saling menasehati, bukan untuk saling mengalahkan. Nah kalau yang semacam itu yang terjadi, maka munadzarah itu menjadi sesuatu yang bagus. Dia akan menjadi pintu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Dia akan menjadi pintu untuk mendapatkan kebenaran. Nah kalau tidak ya malah menjadi pintunya setan untuk menimbulkan permusuhan di antara kita. Nah ini masih menurut Imam Muhammad ibn al-Husain, beliau mengatakan wa min sifatil alim al-aqil al-munasohah fi munadzaratihi. Ini kesimpulannya, sifatnya orang alim yang berakal di dalam munadzarah, di dalam diskusi, itu tujuan utamanya adalah munasohah, saling menginginkan kebaikan dari masing-masing. Wa talabil faidati li nafsihi wa li ghairihi, dan untuk mencari faedah untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi hadzal alimi wa mu'asyaratihi liman 'asyarahu min sairil khalqi. Menerangkan tentang akhlaknya orang alim dan juga muasyarahnya, bersosialnya orang alim dengan orang-orang yang lain. Interaksi orang alim dengan orang lain itu ya apa? Hubungannya wong alim karo wong liyane iki bagaimana? Mangkanat sifatu fi ilmihi ma taqaddama zakarna lahu min akhlaqi wa alam ayyamana syarrahu man khalatahu. Kalau seseorang itu mempunyai sifat, kalau orang alim yang dibahas di sini nih. Kalau orang alim itu mempunyai sifat seperti sifat-sifat yang telah disebutkan di depan. Suwake sifat sing di ngarep-ngarep niku. Maka bisa disimpulkan bahwa di antara sifat-sifatnya itu adalah ayyamana syarrahu man khalatahu. Orang yang berhubungan dengan orang alim ini pasti aman dari keburukannya orang alim. Jadi lekne sifati wong alim ini seperti yang sudah disebutkan di depan kemarin-kemarin niku. Siapapun yang berhubungan dengan orang alim ini pasti dia aman. Mesti aman. Ora usah wedi apa-apa. Ya gak usah, enggak perlu khawatir dibujuki, enggak perlu khawatir tipu, enggak perlu khawatir disalahgunakan dan lain sebagainya. Wa ya'malu khairahu min sahibihi. Dan orang lain bisa mengharapkan kebaikannya. Karena orang alim itu selalu penuh dengan kebaikan. Nah itu sifatnya seperti yang sudah disebutkan di depan tadi. La yu'akhadhu bil asarat. Ia tidak mudah untuk membalas kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat salah kepada dia itu terus kemudian langsung dibalas. Wah, pembalasan lebih kejam. Ora kaya ngono. Tapi dia mudah untuk memaafkan. Wala yushi'ul dzunub min ghairihi. Dan pula orang alim itu tidak mudah menyebarkan dosanya orang lain. Tidak mudah menyebarkan keburukan orang lain. Ini ciri wong alim. Kalau ada orang yang disebut-sebut sebagai orang alim, disebut-sebut sebagai ulama, tapi senengane menyebarkan keburukan orang lain, maka
hilanglah kealiman orang tersebut. Seorang wong alim senengane nyebarno elek wong liya itu ndak ada. Sebab itu bertentangan dengan ilmunya, ora mungkin. Wala yaqta'u bil balagat. Dan ia tidak mudah untuk memastikan berita apa saja yang sampai kepada dia. Ini cirinya wong alim. Jadi selalu berpikir kritis kalau dia mendapatkan berita apapun. Apa mana zaman saat ini, semua berita itu mudah sampai kepada kita. Dan tidak semua berita itu benar. Bahkan kebanyakan di zaman yang seperti ini, kebanyakan berita itu banyak bohongnya daripada benarnya. Jenenge berita. Berita itu kan khobar. Khabar. Khobar itu mayah tamilul kitsib was sidik. Sesuatu yang memungkinkan benar dan tidak. Sesuatu yang mungkin benar, mungkin bohong. Berita juga begitu. Sesuatu yang mungkin benar, mungkin bohong. Nah, kalau orang alim tidak akan mudah termakan oleh berita bohong. Lalu wong alim kok gampang termakan dengan berita bohong. Mana kaya? Ya, kealiman ini. Sebab orang alim itu selalu berpikirnya itu kritis. Itu harus. Makanya dalam keilmuan kita itu semuanya itu ya harus dikritisi. Mulai dari sumber berita. Nah, ini ada pelajaran mustalahul hadis, ada takhrijul hadis. Ajar wa ta'dil itu dalam masalah hadis. Jadi hadis itu kan dia cerita, toh? Cerita. Cuman sudah menjadi istilah hadis itu cerita yang dari Rasulullah. Nah itu juga diteliti. Siapa yang membawa berita ini? Rawini sopoai, kan itu ya. Periwayatnya itu siapa saja, itu diteliti. Satu persatu dari orang yang membawa hadis tersebut. Ini daya kritisnya semacam itu. Apapun. Itu satu contoh, satu keilmuan yang menyebabkan kita menjadi kritis terhadap berita yang kita terima itu kebenarannya. Dari validitas berita. Lah niku lek wong alim sudah terbiasa untuk. Kemudian juga tidak akan mudah untuk mengambil mentah-mentah berita yang dikabarkan dari orang lain. Tidak mudah untuk mengambil kesimpulan, wah lek ngono yo ngene. Oh, ini enggak mudah semacam itu. Karena apa? Karena orang alim juga biasa berpikir Berpikir sistematis. Jadi bukan pragmatis. Mau ngerti ini ya? Biasa berpikir sistematis, artinya segala sesuatu itu bisa menjadi sebuah kesimpulan harus melalui tahapan-tahapan pertimbangan yang benar. Nah, cara usul fikih itu kudu melalui istidlal, istinbat yang benar. Nah, itu kita dilatih yang semacam itu di dalam pesantren itu. Makanya kalau wong alim mau gampang menyimpulkan sesuatu, apalagi berita yang dia simpulkan itu belum tentu benarnya, maka patut dipertanyakan kealimannya. Jadi orang alim itu tidak mudah untuk menerima atau mempercayai sebuah berita. Wala yufsi sirra man adahu. Ciri orang alim lagi tidak mudah untuk menyebarkan rahasia orang yang memusuhi dia. Jadi kalau ada orang yang memusuhi dia dan dia tahu bahwa musuhnya itu punya rahasia, yang tentunya rahasia ini akan mempermalukan kepada musuhnya kalau rahasia ini dibongkar di hadapan orang lain. Dia orang gelem nyebarno rahasia ya sekalipun dia sendiri diperolok-olok, difitnah dan lain sebagainya. Oh ngalim biasa mawon, tidak usah kemudian dibalas dengan menyebarkan keburukan orang lain. Ilmunya jelasakan, ilmunya itu akan menentang perbuatan yang semacam itu, tidak mungkin. Jadi kalau kemudian ada orang yang mohon maaf, ada yang disebut ulama lah, ada yang disebut apa macam-macam begitu yang wis dilabeli ulama ya.
Semacam ngono senengane golek wadine wong liya, senengane menyebarkan keburukan orang lain. Wah ini wis bukan alim lagi yang semacam itu. Wala yantasfiru minhu bi ghairi haqqin, dan ia tidak mencari pertolongan dalam menghadapi musuhnya dengan cara yang tidak hak. Biasanya orang alim itu kan punya pengikut, duwe penderek. Oh di Sumaring ngono ada orang yang memusuhi. Teman roh harai kalau samble kae wis. Nah, ora gampang koyo. Wa ya'fu wa yasfahu anhu, bahkan yang ia lakukan adalah memaafkan orang yang memusuhi dia. Dzalilul lil haqqi, selalu tunduk kepada kebenaran. Tunduk kepada kebenaran. Pokok bener sapa wae sing nyampekno oleh wong alim, karena orang alim itu sifatnya harus haus terhadap kebenaran, haus terhadap ilmu. Dan ilmu itu sifatnya bener, ngoten. Jadi wong alim ketemu barang sing bener, seneng sekalipun barang yang betul itu muncul dari orang yang membenci dia, muncul dari orang yang memusuhi dia. Makanya ada makalah, al-hikmah dhalatul mu'min. Fa'ainama wajadtumuhum fa'ainama wajadtumuhum akhadtumuha. Hikmah atau ilmu yang manfaat atau kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Maka dimanapun kalian mendapatkannya, ambil, ambil. Sekalipun nono di lambene mungsuh, di lambene orang yang membenci kalian, tapi kalau itu isinya kebenaran, ya ambil. Ojo gengsi. Ya bener, tapi lah sing ngomong iku lho wegah tau. Ya boleh kok makola sing unzur makola wala tanzur mankola. Apal ini kok. Jusi kutok apal. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Apa yang dikatakan bukan siapa yang mengatakan. Azizun 'anil batil, dan dia sangat menjauhi terhadap kebatilan. Kazimun lil ghaizi, mampu menahan amarah amman azahu, dari orang yang telah menyakiti dia. Alim mengamuan itu ora pantes. Karena ilmunya menuntun kepada dia untuk berbuat bijaksana. Syadidul bughdi liman 'asa maulahu, sangat benci terhadap orang yang bermaksiat kepada Tuhannya. Orang kok benci nanggone wong ya enggak, tapi benci kepada apa yang diperbuat oleh orang yang maksiat tadi. Yujibus safi bisumti anhu, ia menjawabi orang yang bodoh dengan cara diam. Jadi diamnya orang alim terhadap orang bodoh itu adalah jawaban. Nah, ya. Jadi kalau ada orang bodoh kok kemudian mendebat atau mencaci, mencerca orang yang alim, diamkan saja. Karena diamnya orang alim bagi orang bodoh itu sudah jawaban. Kalau dia ditanggapi, kesenangan. Jadi misalkan kita ada orang, kiai-kiai kita banyak dicaci, banyak dimaki oleh orang-orang yang sama sekali nggak alim ya. Maka nggak ada jawaban dari kiai-kiai kita. Dan tidak ada jawaban itulah yang menjadi jawaban. Artinya apa lho wong ngono kok direken. Lah. Ngono kok direken gawe apa? Itu menurunkan level. Jadi kalau orang alim ngeladeni wong bodoh berarti dia bersedia untuk downgrade, menurunkan grade-nya, menurunkan levelnya menjadi level orang bodoh. Ya. Jadi percuma. Diamkan saja. Disebutkan dalam Al-Qur'an ini wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka diajak omong, diajak berdebat oleh orang-orang bodoh, maka orang alim itu akan mengatakan salama. Semoga-moga selamat ya kan. Kalau menghadapi orang bodoh maka dia diam. Wal alima bil qabuli minhu. Tapi kalau dia menghadapi orang alim, dia akan menerima. Jadi kalau misalkan didebat dengan orang alim senang. Wong alim kok kemudian pendapatnya dibantah oleh orang alim senang.
Karena dia akan mendapatkan ilmu dari orang yang alim iku mengko alhamdulillah lah iki aku di. Apa berarti ditanggapi karo kiai iki. Saya berarti akan mendapatkan ilmu. Wah, maka digali buat ilmunya tadi dengan cara yang seperti kemarin, bukan untuk mughalabah tapi nopo munasohah kemarin itu. Nah, la mudahinun, bukan orang yang mudahin. Mudahin itu yang tidak mau menerima kebenaran. Mokong, mokgol, pokoknya gak ngene yo gak wis. Pokoknya, lah isiku tok dalile. Pokoknya harus begini. Pokoknya sampean salah lho iki wis. Saya benar. Wala musyahinun, dan juga tidak apa nih satrun. Jadi enggak satrun. Tidak menjauhi orang yang niku memusuhi dia. Jadi enggak kemudian terus mendiamkan orang yang memusuhi dia, enggak. Karena musyahin mendiamkan orang lebih dari 3 hari itu sudah bertentangan dengan ilmunya. Wala mukhtalun, dan juga tidak sombong. Ora sombong, ora tumeh awake alim, tumeh awake apa ilmune akeh wis merusak enake dhewe mboten. Wala hasudun, juga tidak hasud. Nanti hasud. Tamannu zawali ni'matil ghair, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain, itu hasud. Jadi kalau biasa nih ya bukan biasa nih, tapi ada beberapa nih orang alim itu justru malah hasud kepada sama-sama orang alim. Ya itu yang harus apa ya hati-hati. Hasud wong alim itu kadang luwih nemen tinimbangane hasud wong bodho. Hasud wong alim ini biasanya rebutan pengaruh. Rebutan pengaruh. Nah, biasanya kalau dalam satu desa itu ada 2 orang alim bahwa rebutan pengaruh, rebutan pengikut. Naudzubillah. Kayak apa ngono iku. Makanya ilmu itu wis khidmat to nanggone ilmu, khidmah kepada ilmu. Sama ladeni ilmu sampean, enggak usah mikir yang lain-lain. Urusan ada yang ikut kamu alhamdulillah, enggak ada yang ikut yo alhamdulillah lah. Begitu. Santri muwakil alhamdulillah, santri muwakil ya alhamdulillah. Yang penting apa yang menjadi ilmu, ilmumu itu bisa kamu amalkan. Lah ngamalno ilmu itu ya yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas wal amakin. Mengamalkan ilmu itu berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi serta domisili masing-masing. Ya. Nah kalau misalkan apa enggak bisa? Orang enggak punya santri terus enggak bisa mengamalkan ilmunya, enggak. Jadi ilmu yang misalkan nih ya, ono wong mondok itu, ini yang sering kali salah paham orang. Mondok pirang-pirang tahun, mulai orang duwe santri, mulai orang lah popo. Terus kemudian dicap, iki ilmu ini ora manfaat. Ya salah sih ngecap ya semacam itu. Ilmu manfaat itu tidak harus punya santri. Ilmu manfaat itu ora kudu dua pondok gede makrong-makrong ngono iku. Enggak. Ilmu manfaat ya kamu bisa memanfaatkan ya wis cukup wis manfaat itu. Manfaat. Mboten barokah. Barokah itu ukurannya dari mana? Ngono lah. Jadi ojo gampang untuk menilai ndak manfaat ndak barokah. Manfaat barokah, cuman kemanfaatannya tidak seperti kemanfaatan orang lain. Karena kemanfaatan sesuatu itu ya beda-beda. Beda-beda. Sampean bisa mengamalkan ilmu sampean untuk diri sampean sendiri itu sudah manfaat. Tambah meneh kanggo keluargane itu sudah manfaat, itu sudah barokah. Wala hasudin, juga tidak hasud. Ya, gimangko. Wala hakudin, dan juga tidak memendam perasaan yang buruk kepada orang lain. Orang duwe unek-unek nang wong liya. Liyane grundel nang wong liya. Mosok wong alim apa gaweane grundel nang wong liya. Orang alim itu jembar, lapang dada niku mesti. Orang alim ora lapang dada tapi sempit dada. Terus pokoknya ora kena kesinggung titik, gampang panas kupingi lah, itu bukan alim.
Wala safihun juga tidak berlaku bodoh. Jadi ya pokoknya sesuai karo ilmunya itu. Ilmunya bilang apa ya itu yang dilakukan. Wala jafin, wala faghdun, wala ghalidhun. Tidak keras, tidak kaku ya. Cok keras-keras nemen. Haram. Syirik pun. Wes kabeh wong salahno sing bener awake dhewe tok. Umpama wong disalahno, habis sing bener ya awake tok. Iki fadhan ghalidhan. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik. Pesan Gusti Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngono. Nek awakmu atos, awakmu keras, awakmu kaku, maka lam fadhu min haulik, orang-orang akan berlari dari hadapanmu. Juga tersebar engko aku. Makanya ya lemes, yang bagus, yang api. Tapi bukan berarti lemah, ngono lho ya. Oh, lemes kelemesan apa? Wala ta'anun, dan tidak mudah untuk mencaci, tidak mudah untuk mencela. So, senengane mencela, senengane ngilokno. Sampai bikin channel hanya untuk mencela orang lain. Tapi setiap kali dia mencela selalu menyebut nama Allah dulu. Assalamualaikum, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Waseh, marono isine sampai salam maneh ngilok notok. Jadi mencaci maki sambil meminjam nama Tuhan. Nauzubillah sing kaya ngono. Serbuane waduh serbuane medeni. Serbuane medeni. Kate ngomongnya siwakan dhisik. Semoro ngono tuting-tuting. Nyebut jenenge si A si aduh. Lah padahal orang alim itu tidak semacam itu. Kadang-kala mereka yang semacam itu kepingin untuk diakui sebagai orang alim. Teorinya itu kan mudah. Kalau kita kepingin dikenal, ya nempel kepada orang yang terkenal. Lah cara nempelnya macam-macam. Ada yang nempel dalam arti positif, melok, derek, nanggone kiai yang atau orang baik yang terkenal. Ya mengikut lah. Cuman yang semacam itu rotok suwe. Sing cepet ya apa? Tabrak. Tabrak. Oh itu cepet. Oh ini kan ono makalah sing apa masyhur niku. Kepingin terkenal uyuwono Zam-Zam. Uyuwono Ka'bah terkenal kon. Romo gawe ndek Hijri Ismail nguyung ngatar ning kono. Terkenal awakmu ya. Nah itu. Lah kadang ada orang yang kepingin terkenal, enggak terkenal, akhirnya orang terkenal yang dicaci maki. Kan cepet ini terkenal. Ya cepet terkenal tapi aja cepet masuk bui. Kalau is masuk bui merasa didolimi. Wadah. Lele iki gayane wong saiki itu ngono Mas. Nanti pandai-pandai lah untuk memilih. Tapi wallahu a'lam, apa karena zaman yang sudah embuh wis ya. Ada orang-orang yang seperti itu saya heran itu. Oh no, ayo sing ngikutin. Oh no, ayo sing ngundang. Jadi diundang hanya untuk mencaci maki orang lain. Diundang hanya untuk tuding-tuding ngilok-ngilok ngono tok. Mbak sing ngono ku seneng. Ya embuh. Ya sing ngundang ya sing senengane caci maki. Ya sing ngundang ya senengane itu mencela orang lain, mencari keburukan orang lain. Wala la'anun, dan aku tidak suka melaknat. Tidak suka melaknat. Karena sekarang itu mudah untuk melaknat. Laknatullah. Ya Allah. Kadang yang dilaknat itu bukan orang biasa. Bukan kok orang kafir. Yang dilaknat itu loh ulama, kiai. Nauzubillah. Coba Yai Said Akil lumbeng piro bolak-balik. Laknatullah. Ih wong ngene iki kok asih ampuh temen begitu loh ya. Ampuh temen begitu. Apa ya kok berani-beraninya? Bukan beraninya kepada pribadinya
kiai yang dilaknati, tapi kok berani betul menerjang yang semacam itu, terus ilmu niki dendi ya. Heran ya. Wala mughtabun, dan bukan orang yang suka menggunjing. Nah, suka menggunjing, hati-hati. Jadi kalau sampean jadi orang alim, kemudian terkenal, diundang kemana-mana, jangan sampai ceramah itu kemudian isinya menggunjing, isinya cuma ngerasani. Yang dirasani gak sembarangan, presiden. Yang dirasani gubernur, yang dirasani bupati. Oh, ini kan menyampaikan kebaikan nang wonge kono, ora ana wonge ngono kok. Ini sampai nang kono nang wonge kono. Menyampaikan kebaikan, ngomong no sing bener, ulil hak walau kana murran. Hak indah sapa lah ngono lah. Kebenaran mung kowe sapa? Kebenaran mung kowe awakmu dhewe ya kabeh wong iso. Nah, orang bener nurut awake dhewe. Wala sababun, dan tidak mudah untuk mencaci. Yukhalitu minal ikhwan man awanu ala ta'ati rabbi wa nahu amma yakrahu maulahu. Ia memilih dalam mencari teman adalah orang yang bisa membantu dia untuk taat kepada Allah dan mencegah dia untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ciri ini wong alim. Iku kalau ada teman yang mengingatkan dia, yang menolong dia untuk berbuat kebaikan, seneng. Ayo rek, sholat rek. Ayo rek terawih. Ayo rek ngaji, itu seneng. Bukan malah, ayo rek ngaji. Wah, kemalim ini. Iki opo iki? Sekiro sik ngono. Kemalim ngene. Wa yukhaliqu bil jamil liman la yamanu syarahu. Andai kata ada orang yang selalu merecoki dia, senengannya berbuat buruk kepada dia, ini tetap dia akan berusaha baik kepada orang tersebut. Alasannya ibqa'an ala dini, sebab saking sakene nanggone wong iki ben agamane pancet. Jadi kadang kala kiai-kiai niku dilolokno karo sing ngilokno niku lho, diapiki. Ya, karo sing ngilokno niku lho diapiki. Kadang ada kiai niku ditipu. Kemudian sing nipu niki rumongsane, dia nipu itu ndak tahu kiai itu tadi. Balik mana? Ngono ku ya wis dibiasai mawon. Biasa mawon. Wong aku dhewe ku tahu. Ini tak ceritani sebab sampean gak roh wonge, gak kira roh sampean. Nanti datang teko nang aku itu. Wis ngomong macam-macam lah, pada intine niku mangko kula niki butuh duit. Butuh duit. Tapi sing digawe diceritane wah serem terus pokoknya serem. Dadi koyok-koyok wong iki malih kudu saken gitu deh. Akhirnya ya titik poinnya niku. Sakjane iki ngomong ngene ku mbulet ta nika. Dadi ngomong ngene. Terus penting ngenten iki solusine. Aja gendungo mau. Ndonga. Ngono iku sing gak trimo. Bolak-balik takon terus pundi solusi? Ndonga. Wis aku paham. Iki maksudnya solusi iki opo njaluk dhuwit. Oh ya. Ngene dikeki. Ya, dan saya tahu niku mangko napa? Menipu. Dan beberapa hari kemudian teko maneh. Ya pancete modele ngono iku, ya babah kono. Tapi lek bolak-balik, ya malah alasan. Tapi ya alasan yang gak dibuat-buat. Enten niku mboten gadah alat ngapunten. Wis ndonga mawon niki. Ndonga mawon. Jadi kadang kala orang yang sudah berbuat buruk kepada orang alim itu ya tetap harus diperbaiki. Artinya harus tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Soalnya boleh didoi pisan wong ini tambeng ae ngono. Tapi dengan jalan ngoten niku karo dikandani didik-didik mau menawa kena dene ora kena yo. Itu bukan urusan kita. Salimul qalbi lil ibadi mil ghilli wal hasadi, hatinya selamat dari rasa iri, dari rasa drengki dan perasaan yang tidak baik kepada orang lain. Hatine selamat, ora gampang suudzon nanggone wong. Ya ghalibu ala qalbi husnudzanni bil mu'minin, yang ada di dalam hatinya itu hanya husnudzon, menyangka bagus kepada
orang lain, aja dididik husnudzon nanggone wong liya, aja senengane husnudzon. Ya apa? Kuali. Aja senengane suudzon. Jangan sedikit-sedikit menyangka buruk kepada orang lain. Wajtanibu katsiran minadh-dzann inna ba'dadh-dzanni itsmun. Jauhilah sebagian besar dugaan, karena dugaan itu sebagian besar adalah dosa. La yuhibbu zawala ni'am an ahadin minal ibad. Dia tidak menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat, itu senang. Senang seperti dia sendiri yang mendapatkan nikmat. Saiki lah yang diamal karo wong mukmin. La yu'minu ahadukum, ya napa nika? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu di antara kalian hingga ia mencintai untuk orang lain apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Zaman oleh duit senang? Senang. Lah kemudian kalau ada orang lain dapat uang, senang? Senang kudune. Seperti senangnya kita sendiri yang dapat uang. Wong alim ngono. Hati-hati. Kalau zaman bisa menyebarkan ilmu senang, senang. Kalau orang lain bisa menyebarkan ilmu seperti ilmu yang sampean punya, ya senang. Karena orang alim tidak memandang, tidak memandang siapa yang menyebarkan. Yang penting ilmunya bisa tersebar. Tidak peduli dari mulut siapa ilmu itu bisa tersebar. Ya matur suwun, tambahan alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang menyebarkan ilmu, berarti saya sudah gugur kewajiban lah ngono. Aku iso ngasuh. Skutil mana HP ae ngono. Ora usah ngaji le ya. Alhamdulillah ngono. Ojo malah hasud. Kowe ku opo iku? Harus ngaji ngono. Demem karepe dhewe. Opo hasud. Idza ta'ajjaba min jahli ghairihi dzakara anna jalahu aktsara fi anna jalahu aktsaru fi ma baina wa baina rabbi azza wa jalla. Kalau suatu ketika dia merasa heran terhadap kebodohan orang lain, iku wong bodoh temen iki opo misalkan, maka dia cepat ingat bahwa kebodohan dia yang dia tahu antara dia dengan Allah itu lebih besar, lebih banyak daripada kebodohan orang tersebut. Nah, ini sering tak sampai. Orang alim itu selalu merasa bodoh. Karena sifat ilmu itu akan menunjukkan kepada kita hal yang tidak kita ketahui. Jadi kalau, ini tak sampai ya. Ilmu itu seperti pintu. Kalau dibuka ada pintu yang lain yang harus dibuka. Jadi satu pintu dibuka, ada dua pintu lagi yang harus kita masuki. Ada lagi, ngono terus. Jadi ndak ono entek ilmu itu. Maka orang alim itu jauh merasa lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Karena wong gak tahu ngaji sak roh apa. Ya, ndak roh apa. Dan dia nggak ngerti kalau dia nggak roh apa. Jalun murakab. La yadri wa la yadri annahu la yadri, nggak ngerti dan dia tidak ngerti kalau dia tidak ngerti ya. Tapi kalau orang pinter, orang alim, dia ngerti. Dan dengan kemengertiannya itu, dia mengerti kalau dia tidak mengerti. Sehingga banyak sekali yang dia tidak mengerti. Paham ngono iku? Bulet to nek. Yuk, bulan balenono dhewe lah engko nek ya. Itu orang alim. Cirinya orang alim itu begitu. Selalu merasa bodoh. Kalau orang alim sudah merasa alim, merasa pinter, ya hilanglah kealimannya. Cuman kadang-kala kalau kita melihat ada satu tokoh yang memang alim, kemudian menampakkan aku ki wong alim, itu bukan karena dia merasa alim, tapi memang kemungkinan karena memang keadaan yang menuntut semacam itu. Daripada orang-orang keliru cari guru, lebih baik saya mengatakan saya lebih alim dari mereka. Sama saya saja ngono lho. Itu maksudnya. Itu kalau memang alim temenanan dan kamu sudah bisa menguasai hati kamu. Lek gak iso, ya ojo koyo ngono lho ya.
ilmune wis temenanan wis syukur ya ora apa-apa. Ya kaya ngono ya. Oleh isik kok eprek-eprek kaya awak-awakane iki ngomong alim kok nemen ora pantes e. Yo. Aku ku wong alim. Wah, nemen ora pantes e. Oleh piro awakmu ngomong awakmu wong alim itu. Tapi kalau memang alim temenanan dan tujuannya itu agar orang-orang tersadarkan diri bahwa cari guru itu jangan yang seperti itu loh, ngono lah. Ngono iku ora alim. Alimnya kaya aku, misalkan begitu. Yang penting dia bisa menjaga hatinya sendiri, itu enggak masalah. Dan kita enggak usah metani atine wong sing ngomong ngono iku. Wong sak piro pintermu metani atine wong. Iya ta? Enggak usah kita menyelidiki bagaimana isi. Wes, itu sombong. Walah, ya kamu itu yang sombong. Ngono ta. La yutawaqqa'u lahu ba'iqatun wa la yukhafu minhu ghailatun. Orang alim itu tidak pernah diharapkan adanya kerusakan. Gak kena diharap-harap akan keluar kerusakan dari diri seorang alim. Wis ndak ono lah. Pokoknya orang alim ora ono. Nah, kerusakan yang bisa ditimbulkan dari orang alim itu ndak ada. Gak ono. Lek dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Tapi kalau hanya alim dalam arti dia punya ilmu yang banyak sementara akhlaknya tidak seperti akhlak yang sudah disebutkan kemarin-kemarin itu ya bisa memang rusak. Ya, memang rusak. Kan ada dua perkara sing rusak di alam dunia niki. Ya, ana nggone ala-ala nika. Fasadun kabirun alimun mutahaddiqu wa alamu wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Ada dua hal yang menyebabkan rusak. Yang pertama alimun mutahaddiqu, orang alim yang sembrono. Wong alim sing ora warok, ngomong saenake dhewe. Semua bisa diputar balikkan. Sing halal iso dadi haram, sing haram iso dadi halal. Sing wajib iso dadi gak wajib dan seterusnya. Iku. Hari ngono, iki rusak, ndadekno rusak. Lah ndadekno donya ora pernah kaya ngene iki. Tapi ada yang lebih parah dari itu, wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Lebih parah dari itu adalah orang bodoh yang ahli ibadah yang kemudian diikuti. Wong bodoh, ahli ibadah, ketokane khusyuk, ketokane alim, penampilannya juga meyakinkan, akhirnya banyak diikuti orang. Setelah diikuti orang, ternyata banyak hal yang dia tidak ketahui, fadhalu wa adhalu, maka akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Dua orang ini adalah fitnah terbesar untuk dunia. Tapi yang paling besar di antara keduanya adalah jahilun mutanasiku. Orang bodoh yang beribadah dan diikuti orang lain. Lek beribadah untuk dirinya sendiri tidak masalah. Tapi sing repot iki kalau diikuti karo wong liya. Nah, ini yang berat. An-nasu minhu rahatun wa nafsuhu minhu fi juhdin. Orang alim itu sifatnya manusia merasa bahagia dengan keberadaan dia, sekalipun dia sendiri itu bersusah payah mengalahkan nafsunya sendiri. Wong liya seneng nek ndelok wong iki, tapi dia terus setiap hari itu berjuang melawan nafsunya sendiri. Iku gambarane wong alim. Dadi repot karo awake dhewe, tapi wong liya merasa tentrem nanggone wong alim niku mangko. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.